Halo adik-adik dikasih Tuhan, bertemu lagi dengan Kak Grace, Sekolah Minggu Online GKI Klaten. Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti sekolah minggu hari ini. Kita bersama-sama akan mendengarkan cerita tentang seorang nabi yang diutus Tuhan sejak dari muda. Kira-kira siapa ya nabi yang akan kita dengarkan ceritanya hari ini? Tugas adik-adik mendengarkan sampai akhir nanti. Mari bersama-sama kita saksikan video animasi berikut ini. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, "Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa." Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda." Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, "Janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, "Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam." Menurut adik-adik, siapakah orang yang paling mengenal adik-adik dengan baik selama ini? Mengenal berarti mengetahui banyak hal tentang adik-adik. Bukan hanya sekedar nama dan ciri-ciri fisiknya saja, melainkan juga tahu sifat-sifatnya, kisah hidupnya, kesukaannya, dan lain-lain. Apakah orang tua, kakak, adik, sahabat? Lebih dari semua yang Kak Kris sebutkan tadi, Allah yang paling mengenal kita, bahkan sebelum kita lahir ke dunia. Tuhan mengenal kita secara pribadi. Seperti dalam kisah Nabi Yeremia tadi, dalam usianya yang masih muda, Yeremia belajar memahami arti panggilan yang diterimanya, bahwa Allah yang memanggilnya itu adalah Allah yang mengenal dirinya sejak dari semula. Pengenalan Allah akan diri Yeremia dikatakan dalam ayat 5, "Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau." Namun Yeremia merasa ragu sebab ia merasa masih muda. Menjadi nabi bagi bangsa-bangsa adalah tugas yang berat loh adik-adik. Sedangkan Yeremia belum banyak pengalaman dan tidak cakap berkata-kata. Sementara budaya di Israel kuno, tua-tualah yang selayaknya memberikan perintah atau nasihat. Yeremia mengenal adat bangsanya bahwa seorang muda yang berani menegur akan diabaikan, dimarahi, bahkan dibunuh oleh umat jika mereka tidak senang menerima teguran tersebut. Yeremia menyadari bahwa bukan oleh kemampuannya sendiri, melainkan oleh penyertaan Tuhan, tugas kenabiannya itu bisa dijalankan. Yeremia tidak perlu takut karena dia tidak pandai berbicara. Tuhan sendiri yang menaruh perkataan-perkataan ke dalam mulutnya agar bisa disampaikan kepada para umat. Sebagaimana Allah memanggil Yeremia, pada masa kini Allah juga memanggil kita dengan tugas-tugas khusus untuk menggenapkan rencananya. Mungkin kita masih ragu seperti Yeremia karena kita masih anak kecil. Tetapi percayalah, Tuhan yang akan memberikan kekuatan, menyertai,
dan mengizinkan kita untuk melakukan tugas kita. Tuhan mau melibatkan kita dalam rencananya yang agung. Tuhan akan memampukan kita di tengah segala tantangan yang ada. Demikian cerita Kak Kris hari ini. Terima kasih ya sudah mengikuti sekolah minggu online hingga saat ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.